Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Guys, Kiai yang kemarin viral di media sosial, Kiai Asari yang dari Pati itu, ternyata usut punya usut, kabur dari Pati guys. Wow, luar biasa, gila. Ternyata Kiai yang dimaksud itu belum dijadikan tersangka. Kenapa tidak dijadikan tersangka? Alasannya karena kooperatif katanya. Simpang siur sih sebenarnya beritanya. Ada yang mengatakan bahwa Kiai itu sudah ditersangkakan, ada yang mengatakan enggak. Tapi kalau saya perhatikan, sepertinya Kiai ini belum ditersangkakan. Kabur dia guys. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa kabur? Bukannya dibawa kemarin ke kantor polisi? Bukannya sudah diwawancarai gitu? Kenapa nggak balik lagi ke pondok pesantren? Apa alasannya? Apakah karena dia takut digebukin gitu? Ya kalau takut digebukin, mending di penjara aja ya kan? Biar aman ya kan? Tapi di penjara juga orang-orang seperti ini biasanya digebukin juga guys. Jadi di mana-mana orang seperti ini sebenarnya dibenci. Karena apa? Karena dia melakukan kejahatan. Korbannya itu di bawah umur coy. Kalau suka sama suka, nggak jadi masalah. Saya sebenarnya nggak suka ngurusin seperti ini ya. Kalau misalnya nih, Kiai ini punya pacar 50 orang misalnya. Misalnya pacarnya itu umurnya 90 tahun ke atas, nenek-nenek semua gitu ya. Suka sama suka, nggak jadi masalah. Ya, dia macarin janda misalnya, nggak jadi masalah gitu. Tapi 50 orang coy. 50 orang perawan coy. Gila. Luar binasa. Nah, anehnya lagi, rata-rata korbannya itu adalah anak yatim piatu. Wow. Gila. Modusnya itu sudah ketebak emangnya. Ya, modusnya itu bawa-bawa agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau modusnya itu bawa-bawa agama, apakah yang salah itu agamanya atau orangnya? Jadi, kalau saya tanya seperti ini ya, pasti banyak nanti warga kuno yang kejang-kejang kulunjutan berjemaah. Saya cuma bertanya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya mengatakan, oh bukan agamanya kok yang salah, orangnya yang salah, kiainya yang salah, bukan orangnya. Mungkin kiainya khilaf gitu ya, kilah sampai 50 kali gitu. Jadi, kalau misalnya kiainya itu yang khilaf gitu ya, agama itu nggak salah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama itu mudah dijadikan modus? Kenapa? Kan kiai ini kan menggunakan modus agama kan? Ada banyak tuh ya modus-modusnya, modus pembersihan rahim lah, apalah segala macam gitu. Ya ternyata ada pelajaran-pelajaran yang menjurus-jurus ke situ gitu ya. Menjurus-jurus ke selengki gitu. Ternyata ada pelajaran di ponpes seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pelajaran ini nggak dihapuskan? Itu kan yang jadi permasalahan. Contoh. Ketika anak kecil bermain api misalnya, lalu kita mengatakan, oh bukan apinya kok yang salah, ya orang yang salah. Ya kena anak kecil gitu, anak kecil dijauhin dengan api dong. Iya kan? Sama seperti kasus-kasus seperti ini. Kalau misalnya ada pelajaran, misalnya nih pelajaran ini tentang pelajaran alat kelamin misalnya, ya mengurusi alat kelamin misalnya. Lah, kenapa pelajaran ini tidak dihapus gitu? Iya kan? Jadi ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan kiai-kiai yang mata keranjang gitu. Ada semacam modus gitu. Ya, jadi gini, ya, saya tuh bingung banget ya dengan pola pikir warga Konoha. Kalau ibaratkan misalnya pelajaran itu atau dalil itu atau ayat itu seperti pisau gitu ya, katakanlah misalnya ini pisau misalnya. Lalu pisau ini dimain-mainkan anak kecil gitu. Apakah yang kita salahin itu pisaunya atau anak kecilnya? Menurut keyakinan saya, pisau juga salah. Kenapa? Karena kita ngasih pisau terhadap anak kecil. Ya, jadi kalau misalnya nih kita mengatakan, oh nggak salah, pisaunya nggak salah. Tapi kita letakkan di dekat anak kecil gitu. Oh pisaunya nggak salah. Tapi kita letakkan di anak kecil, dekat anak kecil gitu. Kita tidak simpan pisaunya gitu. Kita tidak jauhkan pisaunya. Lalu si anak kecil bermain pisau misalnya. Kesayat apa segala macam. Lalu kita mengatakan, oh pisaunya nggak salah kok. Ya bener nggak salah pisaunya. Tapi kan kenapa dideketin sama anak kecil gitu ya. Dia lagi main, dideketin pisaunya gitu. Sama seperti yang kasus di pondok pesantren ini.
Kenapa ayat-ayatnya gitu ya? Kenapa dalil-dalilnya? Atau kenapa pelajaran yang menjurus ke pembersihan rahim, ya, menjurus ke alat kelamin, kenapa nggak dihapus aja gitu? Ya kan? Yang menjurus ke Kama Sutra gitu, kenapa nggak dihapus aja? Kan karena ada pelajarannya gitu. Itu yang jarang dibongkar, guys. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang ngatain saya, oh kamu tahu apa tentang agama? Ya, sok tahu lu gitu. Jadi kalau udah ngomong seperti ini udah mentok tuh ya. Pantesan negara kita disebut dengan negara setara gorila gitu. Ya, kemudian ketika kiai ini melakukan aksinya, katanya mereka melakukan mantap-mantap jam 12 malam. Ya, disuruh ditemanin tidur jam 12 malam katanya. Modusnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu pelajaran apa jam 12 malam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak melarang kiai ini melakukan hal seperti itu? Itu kan namanya kejahatan. Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tidak melarang itu? Kalau saya mengatakan, ya kita kan punya kehendak bebas. Ya, saya tahu ya istilah free will, bisa apalah itu ya, basi ya istilahnya sebenarnya menurut saya pribadi. Ya, kalau kita punya kehendak bebas, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa dong. Kan premis pertama ya atau dasarnya itu Tuhan itu maha kuasanya, maha segalanya, maha menciptakan semuanya. Bahkan daun jatuh juga Tuhan tahu. Jangan kan daun jatuh, debu jatuh juga Tuhan tahu. Ya, kalau debu jatuh Tuhan tahu, ya bagaimana dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kiai ini? Di mana Tuhan saat itu? Saya cuma bertanya ya, kenapa sih warga kuno itu kepanasan dengan pertanyaan? Kenapa sih warga kuno itu nggak suka dengan pertanyaan? Apakah pertanyaan ini menggoncang iman? Jadi saya cuma bertanya ya, di mana Tuhan saat itu? Kenapa tidak menolong gitu? Kalau saya mengatakan, oh itu kan kehendak bebas. Ya kalau tuh, kita tuh dikasih kehendak bebas, lalu Tuhan gunanya apa gitu? Ya bayangkan ada perang misalnya nih ya, perang mengatasnamakan agama gitu. Lalu Tuhan melihat perang gitu dari atas nih ya. Lalu Tuhan kenapa nggak ngelerai gitu ya? Menstop kan ya bisa kan mengstop kan? Ya nggak sih? Kemudian kalau misalnya ya ada seorang kiai pengen melakukan aksinya gitu, pasti Tuhan tahu dong kan? Ya karena apa? Karena Tuhan maha segalanya, maha tahu segalanya. Nggak mungkin nggak tahu gitu. Ya free will itu sebenarnya cuman kalimat karang-karangan sebenarnya itu ya, menurut keyakinan saya. Supaya kita terlihat ada jawaban, argumentasi gitu. Ini bertentangan dengan yang namanya premis yang mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak percaya dengan Tuhan ya. Saya ngajak yang untuk berpikir rasional gitu. Untuk berpikir supaya apa? Supaya kita tuh jangan menerima ya apa adanya gitu. Kenapa banyak korban seperti ini? Kenapa banyak murid-murid di pondok pesantren seperti ini? Apa? Karena mereka nggak pernah mempertanyakan kebenaran gitu. Ya, ketika saya diajak mantap-mantap jam 12 malam misalnya, ketika saya diajak ke kamar misalnya, harusnya kan murid itu gue bertanya, kemana Tuhan saat itu? Kenapa ada seorang kiai atau pemuka agama bawa agama gitu, menggunakan modus agama? Kenapa Tuhan menciptakan ayat-ayat yang bisa dimodusin oleh pemuka agama? Kenapa? Harusnya kan ada pertanyaan seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis gitu. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama. Boleh, nggak jadi masalah. Wong orang-orang di negara Skandinavia itu mereka nggak percaya dengan Tuhan, tapi apakah mereka jahat? Enggak. Apakah mereka bunuh-bunuh orang? Enggak. Apakah mereka itu seperti PKI? Enggak. Lagi kan ketua PKI kan beragama Islam, DNI itu kan bernama Islam, tanpa kita sadari. Apakah orang-orang Skandinavia itu ngejahatin orang? Enggak juga. Justru negara paling aman di dunia, negara paling toleransi di dunia itu adalah negara-negara Skandinavia. Itu pada faktanya guys, tanpa kita sadari. Cuman ya, mohon maaf bagi videonya, kita itu kan malas mikir. Sehingga kalau ada modus-modus seperti ini, oh modus pembersihan rahim, modus segala macam, kita nggak pernah mempertanyakan. Kenapa? Karena otak kita sudah ditumpulkan oleh agama. Jadi kenapa kita susah berpikir? Kenapa kita malas berpikir?
Karena dikepung oleh agama. Karena pikiran kita itu dikepung oleh agama. Berpikir itu dianggap membatalkan iman. Kalau saya ngomong seperti, pasti banyak nanti yang ngatain saya, kamu kurang beriman, kamu kurang ini, kurang itu, ya ngaco ya, pertanyaan ngaco semua gitu. Pernyataan yang sangat ngaco. Kemudian yang saya salahkan itu, berkali-kali saya mengatakan orang tuanya. Jadi banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren itu, kecuali yatim piatu ya. Yatim piatu juga kan bisa diasuh sama keluarganya ya, atau diasuh sama banyak tuh ya, neneknya apa segala macam. Jadi guys, tanpa kita sadari ya, orang tua juga sebenarnya pelaku kejahatan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, ini sangat penting sekali. Karena dengan sadar orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren, ada banyak oknum orang tua murid anak pondok pesantren itu yang malas mendidik anaknya, yang malas mengantar jemput anaknya, yang malas mengajari anaknya tiap hari. Sehingga apa? Sehingga mereka menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Itu yang jadi permasalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah menitipkan anak ke pondok pesantren itu dengan alasan malas gitu ya, malas mendidik, malas antar jemput sekolah? Apakah ini kejahatan? Yes, ini kejahatan. Kalau kita tidak mau mengantarkan anak ke sekolah, antar jemput, jangan punya anak. Please jangan punya anak. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Gila. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah kejahatan-kejahatan seperti ini akan terus terulang? Yes, akan terus terulang. Apakah ini sebenarnya dilepaskan oleh aparat gitu? Apakah ini sengaja dilepaskan oleh sebuah lembaga bernama lembaga coklat gitu? Apakah ini disengaja atau tidak? Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan simpulkan sendiri. Kejahatan tetaplah kejahatan. Dan menurut saya pribadi yang perlu diadili itu adalah orang tua. Orang tua yang melahirkan anaknya tapi nggak mau capek ngurusin, menitipkan anaknya ke pondok pesantren, lalu dia berharap masuk surga. Enak banget ya. Dan tanpa kita sadari, menurut data dari Jurnal Education tahun 2025, pondok pesantren itu kalau dilihat kualitasnya, ya salah satu lembaga pendidikan paling rendah kualitasnya di bidang sains. Jadi kita itu kekurangan lulusan yang ngerti sains. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau lulus pondok pesantren itu jadi LC gitu, atau jadi pemuka agama, apakah itu make sense? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan memutuskan, Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya,
karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kalau misalnya nih ya, ada kasus-kasus seperti ini ya, kasus di pondok pesantren, kenapa MUI nggak pernah speak up gitu? Jadi kalau saya perhatikan tuh, MUI itu diam aja gitu. Kalau urusan ikan sapu-sapu, mereka gercep tuh ya. Jangan-jangan kepanjangan daripada MUI itu artinya adalah Majelis Ulama Ikan Sapu-Sapu. Majelis urusan ikan sapu-sapu gitu. MUI, Majelis Urusan Ikan Sapu-Sapu. Kalau ngurusin ikan sapu-sapu, mereka gercep guys. Tapi ngurusin seperti ini, mereka diam aja. Apakah karena faktor daripada mereka juga menikmati? Kenapa mereka diam aja? Ya, kenapa kalau masalah fatwa mereka gercep gitu ya? Fatwa agama lokal sesat. Oh ini sesat. Ikan sapu-sapu sesat. Oh itu sesat. Ya udah dibubarin aja tuh MUI kalau nggak punya fungsi ya kan? Nggak tahu apa guna MUI ya kan? Kemudian selain itu, apalagi yang jadi permasalahan? Yang jadi permasalahan itu kalau saya perhatikan, selain daripada MUI yang harus dibubarkan, ya lebih baik pesantren dibubarkan aja. Itu menurut keyakinan saya. Kenapa? Karena pendidikan kita itu sudah tertinggal 120 tahun dari negara maju. Bayangkan 120 tahun tertinggal. Salah satu yang paling tertinggal di bidang sains itu adalah pondok pesantren. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pondok pesantren itu nggak fokus belajar sains ya. Harusnya belajar sains dong ya. Kalau bisa mengatakan, oh lebih penting akhirat gitu ya. Gimana kita masuk ke akhirat kalau kita nggak punya skill gitu, nggak punya kemampuan. Kita hidupnya cuma ngemis-ngemis gitu ya, ngemis di online, yang ngemis nunjukin kitab suci yang robek-robek gitu, yang ngemis-ngemis gitu. Tolonglah, ya, tolong bantu kita. Ngaco ya. Pantesan kita nggak maju-maju ya. Yang ada di pikiran kita itu cuma kebencian gitu ya. Kebencian terhadap apa? Terhadap kafir. Jadi kalau saya mengatakan kita harus fokus belajar sains. Oh, kamu mau ngajak kita jadi kafir ya? Oh, kamu kafir kok itu ya. Jadi kalau saya perhatikan orang yang beragama sekarang ini seperti orang keracunan agama gitu. Atau seperti orang yang kesurupan agama. Yang orang yang kesurupan agama itu biasanya mereka nggak sadar diri. Ya, ini namanya penyakit guys. Orang yang kesurupan beragama itu, gini guys, saya dulu pernah mabuk agama dan saya ini mengerti gitu kondisi orang yang mabuk agama. Orang yang mabuk agama itu kalau ada yang kritik agama kita, biasanya kita akan kepanasan, ya. Kita akan marah-marah, keringat dingin gitu ya, oh keringat jagung gitu ya, bercucuran keringat, ya pengen ngebunuh gitu ya, emosi gitu. Tapi kalau ada yang muji-muji agama kita, oh kita akan seperti kelepek-kelepek gitu ya, oh ini bagus, oh kita seperti naik ke awang-awang gitu. Ya kita seperti di surga gitu kalau ada yang muji-muji, apalagi bule ya, ada bule yang muji-muji agama kita. Agama kamu itu bagus banget ya, luar biasa. Jadi ya kita tuh pengennya dipuja-puji gitu. Padahal yang namanya kemajuan suatu bangsa itu sekarang nggak bergantung ke agama lagi. Udah usang gitu. Kalau kita mengharapkan agama untuk kemajuan suatu bangsa udah usang. Enggak. Justru yang tanpa kita sadari, negara yang maju di dunia ini sekarang ini adalah negara yang cenderung sekuler. Itu tanpa kita sadari ya. Rata-rata negara maju di dunia ini sekuler. Ya Singapura sekuler, ya kemudian Jepang sekuler, ya kemudian bagaimana dengan Konoha? Konoha itu negaranya para pedebah gitu. Negaranya orang-orang munafik gitu. Orang-orang yang kesurupan agama. Orang-orang yang IQ-nya setara gorila. Kenapa IQ Konoha itu setara gorila? Apakah karena kebanyakan belajar agama? Saya nggak tahu ya. Coba putuskan ya. Saya tidak akan memutuskan ya. Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.